selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Aprilianada pada Zoom kita malam hari ini. Kita selalu punya tema untuk setiap Zoom dalam kali ini. Dan tema kali ini adalah Financial Freedom bersama BTS. Pada malam ini kita mendengar sebuah informasi bisnis yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita, yaitu Pak Paul dan Pak Johan. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, dimohon untuk tidak men-share nomor handphone atau link referral di kolom chatting. Yang kedua, jika Anda ingin menyalakan video, diharapkan menggunakan pakaian yang sopan agar acara Zoom kita malam hari ini berjalan dengan lancar. Untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Paul, yang merupakan seorang trader di dunia forex dan kripto. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan Bapak Paul. Selamat malam, Bapak Paul. Selamat malam, Ibu April. Halo, Ibu April. Apa kabar? Iya, baik. Bapak Paul, apa kabar? Saya baik juga, Bu April. Terima kasih. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Iya, boleh. Waktu dan tempat saya persilakan ya, Bapak Paul. Oke, Ibu April, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kehadiran para partisipan pada hari ini. Meskipun ini menjelang weekend, kita tetap semangat. Terima kasih untuk kehadirannya yang selalu hadir setiap Zoom ya. Kepada Pak Marlam, saya ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Johan juga, terima kasih sedia tiap hari, dan Pak Hendy, Pak Heri, dan lain-lainnya, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu hadir di Zoom kita kali ini. Dan hari ini saya akan memberikan informasi yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Memang kita ada ngomongin grid kemarin ya. Pada hari Senin saya ada menyampaikan bagaimana cara kerja grid. Tapi hari ini saya akan membreakdown bagaimana settingan default itu belinya di harga mana aja dan jaga sebuah koin itu sampai berapa persen aja. Jadi hari ini saya juga akan membreakdown karena kemarin saya baru melakukan kalkulasi supaya bisa mengetahui settingan default BTS itu berjalannya seperti apa di market itu. Jadi saya juga hari ini akan memberikan informasi itu. Mungkin untuk kepada teman-teman yang masih ada temannya masih pakai default atau gimana, mungkin bisa share link Zoom-nya kembali supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Terlebih lagi saya juga minta izin ya untuk tim Zoom-nya untuk bisa recording Zoom ini. Oke, saya sambil share screen, saya akan sambil mulai. Tapi saya tentu akan mulai dari apa itu best system. Oke, suara saya jelas, Bapak Operator. Oke, terima kasih. Oke, hari ini saya tetap akan mempresentasikan apa itu best trade system ya. Mungkin kita akan lebih singkat aja hari ini, tapi kita akan lebih fokus ke breakdown default kinerja default si BTS bot setelah ada dual strategi. Oke, kemudian hari ini apa itu best trade system itu biasanya disingkat dengan BTS sama teman-teman. Terus tagline dari perusahaan itu adalah the real money machine. Kenapa the real money machine? Karena kita menganggap ini sebagai alat bantu kita ya, yang menggunakan AI CryptoBot untuk membantu kita melakukan jual beli di pasar kripto. Nah, di mana dia akan mencarikan kita profit setiap harinya. Kalau misalnya marketnya lagi bagus, kalau marketnya lagi crash, mungkin kita akan mengalami sedikit floating. Tapi saat market sideways kita juga akan profit. Jadi kita 2:1 nih. Kalau kita pakai alat tools ini nih, 2:1 untuk mencari keuntungan di market. Oke, kemudian ada master copy yang luar biasa, yang masternya sudah cukup banyak dan followernya banyak sekali. Kemudian ada Amazing Affiliates Program, di mana ada program afiliasi yang akan dibawakan oleh Bapak Johan pada hari ini, yang di mana beliau akan mengajarkan kita bagaimana memaksimalkan pendapatan kita sebagai afiliat menjalankan bisnis di BTS ini. Oke, BTS websitenya simple banget, ke web aja btspro.io udah ada BTS di sana, dan kita bisa mendapatkan kita bisa melakukan registrasi di sana, bisa melakukan pendaftaran di sana, bisa mengkonekkan Binance kita dengan BTS Pro di website ini. Hanya satu website cukup. Oke. Kemudian seperti yang saya tadi bilang, BTS itu terdiri dari 3 unsur penting. Ya, kita kerucutkan jadi 3 unsur penting, yaitu AI CryptoBot, tentu utamanya adalah CryptoBot. Yang kedua ada social copy trade, ya, dan yang ketiga adalah affiliate program. Oke, kita langsung lanjut aja ke best trade system itu apa. Breakdown-nya itu simple banget. BTS Bot itu adalah sebuah platform yang menyediakan robot kripto yang dimana membantu kita melakukan jual beli, ya, beli murah, jual mahal di account Binance kita. Saat ini masih Binance, nanti akan ada exchange lain, tapi kita anggap sekarang saat ini masih ada Binance aja, yang menggunakan pemrograman artificial intelligence yang digunakan untuk membantu kita
untuk mencari profit di pasar kripto. Ya, dengan robot yang otomatis ini, ya, dengan jual beli otomatis ini, harga layanannya adalah per tahunnya $120 per tahun. Yang dimana kalau kita breakdown sebulan itu cuma $10. Nah, kemudian ada layanan profit fee. Oke, sebelumnya saat Anda membayar $120, Anda dapat memilih menjadi 3 tipe orang. Oke, Anda bisa jadi investor doang, di mana Anda cuma pakai botnya, atau Anda mau jadi pebisnis doang, di mana Anda cuma mau jualan botnya, atau Anda menjalankan dua-duanya. Anda pakai bot sambil menjalankan bisnis. Idealnya kita menjalankan dua-duanya ya. Tapi kadang ada orang yang cuma mau jalankan bisnis, ya dia tidak perlu terkena layanan profit fee. Tapi saat dia menggunakan crypto bot, ya, saat dia menggunakan botnya, AI BTS bot ini, dia harus membayar profit fee. Profit fee itu apa, Pak? Profit fee itu adalah 20% dari profit yang didapat oleh kita yang menggunakan BTS bot. Jadi kalau misalnya kita untung $100, 20%-nya kita bayarkan ke BTS. Kita bayarkan ke BTS, bukan ditarik oleh BTS. Kita bayarkan dari account exchange kita ke btspro.io. Jadi BTS tidak ada akses dana ataupun apapun withdraw ke account exchange Anda, nggak ada akses ke sana. Ya. Nah, 20% ini tenang aja. BTS tidak mengambil semuanya sebagai keuntungan dia. BTS mengcashback-kan 75%-nya ke program afiliasi yang akan dibawakan oleh Bapak Johan nanti. Kemudian $120-nya juga akan di cashback 75%-nya totalnya ke program afiliasi. Jadi BTS bot ini dari layanan bot fee dan profit fee itu ambilnya cuma 25% dari total keuntungannya. Jadi walaupun dia tidak tamak, tapi dia tidak ada beban sistem ya. Jadi perusahaan ini tetap profit. Jadi kita bisa menganggap BTS ini adalah sebuah bisnis yang sangat long term, tapi juga sangat menguntungkan bagi kita semua. Karena kita kalau buka bisnis biasa aja, kalau mau ambil cashback 75% susah sekali ya. Ya. Kemudian layanan yang kedua setelah BTS Bot ada social copy trade. Ya. Social copy trade di sini sedikit berbeda dengan copy trade yang ada biasanya kita lumrah gunakan. Di sini kita social copy trade-nya adalah kita mengcopy cara setting master yang ada di expert strategi untuk digunakan sebagai settingan kita. Bukan copy pembelian mereka, misalnya mereka beli BTC 1M, kita beli 1M, enggak. Kita kopinya di settingan mereka. Oke, nah ini juga berbeda karena ada syarat yang ada filter-filter tertentu dari BTS untuk para master. Nah, sebelumnya saya akan coba breakdown dulu. Syarat jadi follower simple sekali. Anda sudah punya Anda sudah bayar $120. Kemudian Anda punya dana akun trading di akun exchange Anda ada biaya profit fee di btspro.io Anda sudah bisa klik menjadi follower. Bebas. Saat Anda sudah aktif, Anda bisa jadi follower. Yang penting siapkan trading balance Anda aja di connection Anda. Kemudian yang beribet itu jadi master. Karena menurut BTS, kalau saya ambil kesimpulan, menurut BTS, master itu penting sekali dalam sebuah platform. Karena apa? Kalau masternya dibiarkan muncul aja tiba-tiba, tanpa ada filter apapun, kayaknya akan merugikan para members. Karena members pasti akan mengikuti para master. Nah, saat menjadi master, Anda punya 3 syarat yang wajib Anda penuhi. Anda ingin jadi master misalnya. Ya, Anda harus menggunakan custom settingan pribadi. Nggak boleh pakai settingan default, nggak boleh pakai settingan follow, ya. Anda harus pakai setting custom. Jadi Anda isi sendiri, input sendiri caranya, dan kemudian Anda harus punya profit history minimal 30 hari. Jadi OP pertama Anda, pembelian pertama Anda dengan strategi tersebut adalah 30 hari ke belakang. Minimal. Ya, ada data 30 hari. Kemudian performa dalam 30 hari tersebut Anda harus profit lebih dari 10%. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Jadi kalau Anda belum memenuhi syarat ini, Anda tidak akan bisa menjadi master di BTS. Jadi ini sebenarnya udah sebuah filter yang sangat menyenangkan bagi kita yang para members yang mau follow gitu. Karena apa? Ini udah ada portofolionya 30 hari. Kan? Nggak ada yang tiba-tiba baru profit 3-4 hari itu 10%, ternyata muncul di masuk kopi. Itu kan bahaya sebenarnya. Kenapa bahaya? Kadang kan cuma karena beruntung aja, tapi ini udah datanya 30 hari minimal. Nah, makin jauh lagi harinya makin bagus dong. Makanya dari itu social copy di sini sangat berbeda karena menurut saya BTS juga sangat concern bagi para members-membersnya supaya followernya itu, karena yang lebih banyak itu pasti follower daripada masternya. Nah,
followernya itu dijaga juga, masternya nggak sembarangan dikasih muncul aja. Jadi kalau saya analogikan itu di e-commerce atau di toko online ini adalah trusted seller. Jadi ini seperti trusted master, udah difilter dulu gitu. Filter keduanya kita sendiri, tergantung dari kepuasan kita, keinginan kita, yang cocok dengan kita seperti apa. Oke, mari kita follow bareng-bareng, mungkin analisa dulu ya, sambil kita lihat bagaimana cara follow-nya nanti. Oke, kita ngomongin 6 keunggulan dari BTS Bot. Harusnya ada 7 sekarang. Karena apa? Nanti saya kasih tahu kenapa ada 7. Yang pertama adalah trend following analysis, di mana posisi pembelian pertama kita itu menggunakan analisis trend. Jadi sebelum mau beli koin, ya BTS Bot baca dulu trend following analysis untuk pembelian pertama dia di exchange kita. Tapi ini biasanya dikombinasikan langsung. Jadi yang keunggulan pertama dan kedua itu langsung kombinasi ya. Trend following analysis dan market watch screening. Oke. Jadi dia pantauin dulu 10 kalau di default 8 ya. 8 koin, dia pantauin 8 koin yang mana ada trend analisisnya sesuai sinyal keluar dulu. Di sini kalau default 0,2% dalam 5 menit siapa duluan yang keluar. Misalnya kalau maksimal pair kita cuma mau beli 1 koin, ya udah dia beli 1 koin aja, wow. Padahal kita pantauinnya 8 koin. Bayangin 8 koin kita mau beli 1 koin tapi dipantauin yang mana dulu nih yang keluar nih hype-nya nih. Trend analisisnya yang mana keluar. Oke, ini adalah cara algo CBTS Bot yang paling keren menurut saya yang belum ada di pasaran, melihat market watch screening yang dikombinasikan dengan trend following analysis. Oke. Keunggulan yang ketiga adalah money management, ini juga belum ada. Jadi Anda ya, sebagai members Anda bisa mengalokasikan dana USDT Anda di Binance. Berapa yang ingin Anda alokasikan untuk pakai di BTS Bot? Bayangkan. Jadi Anda tetap bisa main manual, ya. Anggap Anda punya 10.000, oke, di USDT Binance Anda. Kemudian Anda ingin alokasikan $2.000 ke BTS Bot. Jadi $8.000 Anda tidak akan diganggu oleh BTS Bot, tidak akan. Jadi $8.000 Anda mau tambahkan ke bot baru, Anda mau mau main manual, mau beli koin manual di tempat lain, boleh. Nggak masalah, nggak akan diganggu. $2.000 Anda aja yang akan dipakai oleh BTS Bot sebagai trading balance dia untuk melakukan trading di connection Anda. Jadi ini fitur money management keren sekali. Kemudian yang kedua, Anda juga tidak bisa sembarangan dengan fitur money management ini. Anda tidak bisa sembarangan setting. Nggak akan dibiarin. Settingnya nggak cukup duit. Misalnya Anda setting ternyata membutuhkan dana $2.000. Ternyata dana Anda cuma $1.000 di connection Anda. Dia tidak akan membiarkan Anda menggunakan BTS Bot. Karena apa? Anda akan disarankan untuk mengganti settingan Anda atau menambah dana Anda di sana. Jadi biar strategi yang sudah Anda setting itu benar-benar tereksekusi semua, nggak tengah-tengah, nggak tereksekusi semuanya, supaya di bawahnya itu nggak cukup duit gitu. Nggak bakal, karena di sini money managementnya kalau menurut saya itu BTS Bot berharap para membersnya ya mengerti apa yang dia setting. Terus mempermudah para pemula untuk men-setting sebuah robot. Kenapa? Biar nggak salah setting, nggak salah pencet, nggak salah hitung gitu loh. Oke, kemudian yang keempat adalah averaging win confirmation. Ini tentu aja udah terkenal banget di BTS Bot ya, karena saat dia sudah, jadi gini, saat kita sudah pakai first buy itu, trend following analysis dan market watch screening, kita udah OP nih, udah dibeliin. Ternyata harganya nggak sesuai dengan sinyal yang dikeluarkan. Ternyata harganya drop, kemudian kan harus beli lagi tuh biar harga rata-rata kita makin murah, terus kita biar cepat close posisi. Saat kita menambah posisi, ternyata kadang kan langsung main nambah posisi juga. Untuk strategi bot pertama CBTS, dia menggunakan sistem callback namanya. Dia ada konfirmasi dulu, reversal dulu, ada yang namanya harus ada callback naik dulu sebentar. Kalau dia sudah ada momentum naik, dia baru akan beli lagi. Enggak langsung serta-merta turun langsung beli aja. Jadi ini juga sebuah keunggulan yang dimana membantu kita di pasar yang sedang crash dalam waktu beberapa menit. Oke, kemudian yang kelima adalah 5x rule. Anda bisa menggunakan 5 bot dalam satu account Anda. Tadi saya breakdown $10 per bulan. Kalau bagi 5, untuk Anda yang menggunakan 5 bot, sama dengan $2 per bulan. Jadi satu bot Anda, kalau udah untung $2, udah recover nih, 1 bulan biaya BTS botnya kan. Kemudian di cashback 75%, bayangkan berapa uangnya itu. Saya nggak, kayak kekecilan deh ya. Kemudian ada yang namanya safety trading fund nomor 6. Ini yang paling penting dan paling krusial bagi kita semua yang menggunakan sebuah robot kripto ataupun sebuah sistem yang membantu kita melakukan jual beli atau trading ataupun investasi. Ya, kenapa?
uang kita ada di account exchange kita masing-masing. Jadi saat ini uang kita ada di Binance kita masing-masing. Aset kita punya kita. Aset koinnya punya kita, bukan punya BTS Bot. BTS Bot cuma nerima duit apa? Cuma nerima duit layanan bot fee $120. Dan kalau kita pakai botnya, kita cuma bayar dia 20% profit fee. Kalau nggak untung, kita nggak bayar. Jadi ini terpisah. Jadi platform botnya dengan si exchange kita itu terpisah. Mereka mengkonekkannya menggunakan API. API-nya itu cuma boleh membeli dan menjual koin, tidak boleh melakukan withdraw. Tapi kalau kita nggak mau jual, langsung hapus aja, langsung unconnect aja si API-nya, selesai. Jadi kita punya kontrol penuh terhadap dana-dana kita yang ada di account exchange kita. Nah, tadi saya bilang ada 7 ya, ini kan udah 6 ya. Yang ke-7 itu sebenarnya yang baru ini. Yang baru keluar pada hari Minggu kemarin yaitu dual strategi. Belum ada bot yang menggunakan dual strategi dalam satu bot langsung. Cuma di BTS yang menurut saya yang baru ada ya, menurut sepengetahuan saya aja. Jadi kelebihan yang ke-7 adalah ada dual strategi. Dan ini belum ada di PowerPoint-nya, tapi nanti mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Inilah kelebihan ke-7 yang akan kita omongkan pada hari ini, yang akan kita fokuskan pada hari ini, yang akan kita breakdown pada hari ini, yaitu dual strategi, di mana dual strategi ini ibaratnya BTS Bot membuat kita ya, memiliki pemain bertahan dan pemain penyerang di pasar kripto untuk mencari cuan gitu. Kemudian strategi bot yang pertama tentu kita udah pakai sebulanan. Semua orang yang udah lama yang dari awal-awal pakai ya, itu udah sebulanan udah pakai itu strategi bot yang pertama. Hasilnya gimana ya? Hasilnya optimasinya itu sangat tergantung dari kita, tapi defaultnya juga oke gitu loh. Juga oke gitu. Karena apa? Defaultnya aja bikin kita nggak gantung terlalu berat. Ya. Padahal itu masih strategi bot yang pertama dan baru muncul pada hari Minggu strategi bot yang kedua, di mana dia membantu kita melakukan grid limit single close provision. Jadi kalau yang strategi pertama kita punya 3 posisi, dia kalau udah take profit dia akan close semuanya bareng-bareng 3 posisi tersebut. Kalau yang strategi bot kedua, kalau kita ada 3 posisi, masing-masing punya take profit sendiri. Jadi masing-masing kalau yang ketiga ini, buy ketiga dia profit 1% dia close. Buy kedua dia profit 1% close. Turun lagi dia buy kedua lagi. Kemudian naik lagi take profit yang ini lagi dia close. Yang atas masih gantung terus. Tapi kalau dia sudah profit diambil. Jadi ini ibarat ya. Ibarat simpel gini. Market udah crash, saat strategi pertama udah crash ya. Kemudian biasanya kan kalau kita udah turun 40%, 30%, kita berani grid ya. Atau turun 12% ya, kita berani grid. Kita mulai berani scalping karena udah harga diskon kan. Nah, ini strategi BTS Bot yang kedua ini ibarat kayak gitu. Kita diberikan sebuah tools otomatis untuk scalping di bawah. Oke, kemudian kita coba lihat dulu konfigurasinya. Saya rasa ini mungkin akan saya lewatkan saja ya, atau saya lanjut. Saya ngomongkan secara sederhana aja deh. Setting bot, Anda tulis nama Anda. Time frame, Anda tulis time frame, Anda pilih time frame M1 sampai D1. Ya, representasinya saya rasa sudah tahu, M1 itu menit, H itu jam, D itu daily. Kemudian uptrend itu indikator presentasi kenaikan harga yang ingin Anda pakai sebagai sinyal Anda untuk melakukan buy pertama Anda. Di mana kalau misalnya Anda input 0,1%, maka kalau dalam 5 menit terakhir Anda naik 0,1%, Anda akan beli. Di default 0,2% 5 menit. Oke. Di sini ya ada minimalnya ada 0,1, maksimal ada 100%. Kemudian ada maksimal pair, di mana maksimal pair ini adalah berapa koin yang ingin Anda beli jika menggunakan BTS Bot. Saya anggap saya mau beli dalam satu kali cycle, dalam penggunaan dana saya mau beli 1 koin aja Pak. Atau saya mau beli 2 koin, 2 jenis koin. Atau saya mau beli 3 jenis koin. Atau saya mau beli 4 jenis koin. Jadi kalau 1 times itu berarti 1 jenis koin. Maksimalnya di sini nggak ada maksimal. Selama ada koinnya Anda pakai semua, Anda mau 10-10-nya bisa asal dana Anda cukup. Oke. Kemudian ada TP indikator adalah tempat Anda mengaktifkan pengaman Anda. Ini ada target tempat Anda mengaktifkan pengaman Anda. Di mana minimal Anda harus input 1,1%, maksimal Anda boleh input 100%. Kemudian ada TP callback, di mana ini adalah harga pengaman Anda. Jadi kalau misalnya sudah mengaktifkan pengaman dan pengaman Anda diaktifkan, berapa persen sih dari ketinggiannya? 0,3%. Turun langsung dia close semua.
Dia akan jual semua koin Anda yang ada di koin tersebut saat terkena TP callback namanya. Kita anggapnya pengaman. Nah, ini minimal 0,1 dan maksimal adalah 100%. Saya tegaskan sekali lagi, TP indikator dan TP callback ya. Jadi kita itu kalau selisihnya itu ya dari harga kita untung, kita harus minimal 1% untungnya. Ya, betul ya. Harus 1% untungnya ya. Kemudian ada trigger limit yang dimana kalau misalnya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita udah beli, BTS Bot udah beli menggunakan sinyal, udah pakai market watch screening, ternyata pasar tidak sesuai dengan analisis sinyalnya dan terjadi penurunan. Kita mau nambah berapa kali lagi untuk mengcover pembelian kita di atas biar nggak nunggu sampai jauh banget kan. Kalau Anda isi 1 berarti tambah 1 kali. Kalau Anda isi 10 berarti Anda isi 10 kali, maksimalnya 10 kali. Oke. Kemudian lanjut, saat trigger limit Anda ada pasang, ya saat Anda ada input misalnya 4 kali dia akan muncul 4 baris, kalau 10 dia muncul 10 baris. Nah, kemudian ada yang namanya indikator, ada multiple, ada callback. Indikator itu adalah tempat penurunan harga rata-rata. Ya, kalau yang callback itu adalah konfirmasi kenaikan untuk melakukan pembelian setelah harga turun. Jadi saat dia harga turun 4% di sini, dia naik 2%, maka dia akan melakukan pembelian. Kalau naik turun 4%, naik 1%, dia tidak akan melakukan pembelian. Kemudian dia ada menggunakan multiple. Multiple-nya adalah kali 2, di mana kali 2 itu dari first buy. Misalnya first buy kita 15, maka dia akan kali 2 kali 15. Kemudian kalau misalnya kita isi 4, dia akan kali 15. Jadi 30 ya, 60. Oke. Saya rasa ini udah ngerti banget ya semua members di sini ya. Nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan aja karena kita akan fokus di grid limit. Halo. Oke. Grid limit ini adalah strategi bot yang bagi kita di mana BTS Bot baru meluncurkannya pada hari Minggu ya. Ini adalah tempat kita bertahan, tempat kita melakukan scalping. Cara settingnya simple banget ya sebenarnya. Kita mau isi berapa kali? Di sini maksimal 20 kali ya. Tapi kita boleh, kita berhak sebagai members untuk tidak menggunakan grid limit jika Anda tidak sesuai dengan sistem grid limit. Tapi kalau misalnya Anda ingin menggunakannya, Anda boleh mulai dari 1 sampai 20. Kalau Anda nggak mau menggunakannya, Anda silakan klik not active. Oke. Kemudian ada yang namanya grid TP indikator. Inilah yang saya bilang indikator masing-masing grid. Jadi dia bikinnya dalam satu tempat aja sih. Misalnya kalau kita isi 1%, maka setiap grid kita itu masing-masing profitnya itu 1% langsung close. Masing-masing. Oke. Kemudian maksimal kita boleh 100%. Kemudian ada grid multiple. Multiple-nya default 1 kali tidak bisa diubah. Sayangnya kita tidak bisa ubah ya di sini. Udah dipastikan 1 kali aja. 1 kali ini kali apa? Jadi kalau ada yang tanya, grid limit itu 1 kali apa? Kali first buy. Jadi kalau first buy kita $15 tadi ya, berarti kita grid limitnya $15 terus tuh. 20 layer kita tulisnya berarti $15 semua. 10 layer $15 semua masing-masing. Oke, kemudian ada price down. Price down ini pembelian grid. Saat grid mau beli, kapan sih beli dari harga terakhir, OP terakhir? OP terakhir itu apa ya? Pembelian terakhir Anda. Misalnya pembelian terakhir Anda di harga Solana itu $105. Dia turun 1% dari $105, dia langsung buy, bukan dari harga rata-rata. Berbeda dengan trigger limit tadi. Oke. Kemudian ada pair option, inilah tempat Anda mau watching berapa sih, Anda mau screening berapa koin sih, padahal Anda cuma input mau belinya 1 koin dalam 1 waktu. Anda cuma mau beli 1 koin, 1 jenis koin dalam 1 waktu, tapi Anda mau pantau 10 koin, boleh. Anda mau pantau 5 koin, boleh. Anda mau beli 2 jenis koin, tapi mau pantau 10 koin juga, boleh. Jadi disinilah market watch AI-nya bekerja. Ini tinggal centang aja. Saat ini masih ada Cake, AAV, Link, ETH, Sol, DOT, Uni, Ripple, BTC, dan ada. Ya. Kemudian inilah gambaran singkat bagaimana cara kerja si btspro.io ya. Sebentar. Ini adalah gambaran singkatnya. Jadi strategi BTS yang pertama adalah namanya kita anggap aja averaging, average down, averaging. Jadi saya akan sebutnya averaging ya. Yang BTS yang kedua itu namanya grid. Sebenarnya independent single position karena kalau grid itu kan kadang langsung buy limit barengan ya. Tapi kita anggap aja sesuai dengan nama yang lebih lumrah kita pakai namanya grid. Oke. Nah, BTS bot ini kalau kita udah pasang, dia akan cari sinyal di beberapa pair. Saat dia cari sinyal ya. Ini saya jelaskan item per item ya.
Saat sinyal muncul, naik nih 0,2% defaultnya dalam 5 menit, dia akan buy pertama. Buy pertama sebesar $12,5. $12,5. Oke. Kemudian ternyata setelah kita beli sesuai sinyal, enggak langsung naik dan enggak TP, ya. Anggaplah dia naik dikit tapi enggak TP, enggak pasang pengaman gitu loh, enggak sampai 1,3%. Ternyata cuma sampai 0,5% langsung turun nih. Harga rata-ratanya turun dari harga rata-rata kita itu 3%. Oke, ini trigger price down-nya sudah terpenuhi. Tadi ada price down ya. Saya harap teman-teman ingat itu price drop-nya di mana. Oke, kemudian saat price drop ini turun 3%, akan dicatat harga marketnya. Ini berbeda ya. Ini agak berbeda. Ini bukan harga rata-rata lagi. Ini akan mencatat harga marketnya berapa. Saat harga marketnya naik 1%, untuk fallback dari harga market sekarang ya. Itu yang update yang terjadi di BTS. Jadi saat sudah harga rata-rata turun 3%, dicatat nih harga marketnya misalnya $105. Naik 1% dari $105, dia akan melakukan pembelian yang kedua. Ya. Oke, sebesar $25. Kalau nggak salah saya ingat. Oke, kemudian setelah ini nggak langsung naik. Anggaplah naik dikit, tapi nggak sampai pasang TP callback gitu loh, nggak sampai target TP indikator. Turun lagi ternyata. Turun lagi 6% ya, dari harga rata-rata. Kemudian dicatat lagi harga marketnya saat turun 6% itu ternyata di harganya di 90 deh, anggap deh $90, ternyata setelah harus naik 1% dari $90 itu, fallback-nya dari harga market ya, baru dia melakukan pembelian ketiga. Kalau nggak salah kali 3 ya ini ya, kali 3 berarti 37,5 di sini. Nah, kemudian kemudian ternyata nggak naik lagi, turun lagi, marketnya nggak bersahabat banget kayak market 2 hari ini, nggak bersahabat banget ya. 9% turun dari harga rata-rata, dia naik lagi 1%, kemudian dia melakukan pembelian keempat. Nah, kita ini yang berwarna orange adalah strategi averaging, strategi buat pertama CBTS. Kita coba breakdown bagaimana cara dia melakukan exit. Maksudnya cara dia menjual koin kita saat sudah profit, oke? Karena ini akan terjadi kedua cara yang berbeda antara strategi bot pertama dan strategi bot kedua. Ya. Strategi bot pertama, exit rule-nya, kalau saya ngomong exit rule berarti cara jualnya ya, cara jual koin kita yang sudah kita pasang posisi. Dia akan mencari TP indikator. TP indikator itu adalah target kita mengaktifkan pengaman, seperti yang saya bilang tadi. Anggap di sini 1,3%. Kalau sudah profit 1,3%, dia akan mengaktifkan pengaman kita di 0,3% dari harga sini. Ya, berarti netnya 1%. Ya, netnya 1%. Kalau misalnya terjadi penurunan dan terkena TP callback, dia akan menjual semua koin kita. Tapi kalau dia turun 0,2% naik lagi, si TP callback akan ikut naik. Oke, saya rasa gambaran ini sangat jelas dari dulu kita sering jelaskan seperti ini. Kemudian saat semua strategi, semua trigger limit kita, semua layer di strategi bot pertama kita sudah terbuka semua, akan muncul sebuah strategi yang luar biasa yang baru muncul dari BTS Bot, yaitu strategi grid system. Di mana grid system ini berbeda. Ini saya ngomongnya dari harga rata-rata. Grid system dari harga terakhir kita pasang posisi. Jadi kalau anggaplah di posisi keempat kita itu pasangnya di harga $80. Saat turun 3%, ya, dari harga $80 bukan harga rata-rata, dari harga pembelian terakhir sistem averaging. Ya, saat dia turun 3%, dia akan langsung melakukan pembelian. Jadi grid system nggak pakai callback. Jadi averaging with confirmation tidak ada di sistem grid. Ingat ya, averaging with confirmation cuma ada di averaging, tapi nggak ada di sistem grid. Sistem grid itu benar-benar langsung beli aja gitu. Langsung beli, turun 3% dari harga terakhir, kita beli, langsung dia beli. Dan kalau dia profit 1%, cara exitnya beda nih. Kalau ini kan pakai exit rule-nya pakai TP callback dan TP indikator yang biasa kita sebut dengan trailing stop. Sedangkan di grid, dia langsung TP aja. Kalau 1% TP aja langsung. TP nih langsung TP. Langsung close. Close-nya yang mana? Enggak close ini ya. Enggak close strategi bot pertama, tapi dia cuma close posisi yang profit. Yang ini doang yang profit. Anggap lagi nih deh. Turun lagi nih 3%. Oke. Dia saat naik ke sini nih, anggap nih tengah-tengah nih. Ini kan target profitnya. Ini target profit pertama. Di sini close yang mana? Yang ini. Jadi di sini kan OP ke-5, ini ke OP ke-6. Jadi dia akan close di OP ke-6 di sini.
Saat sampai sini, dia akan close OP kelima nggak? Nggak ada. OP kelima masih terbuka. Saat dia turun lagi, dia OP ke-6 lagi nih. OP ke sekali lagi. Saat naik lagi ke 1%, dia akan close yang ke-6 lagi. Saat dia naik sampai ke target sini, baru dia akan close yang kelima. Satu persatu di close. Jadi masing-masing ya untuk trade-nya. Saya rasa ini gambarannya simpel banget. Oke, kemudian kita akan coba lihat settingan si konfigurasi default. Inilah settingan default Anda di grid di dual strategi BTS Bot. Anda akan diberikan time frame 5 menit, Anda akan diberikan uptrend 0,2%, Anda akan maksimal satu kali, maksimal pairnya satu kali kalau dana Anda $250. Kalau dana Anda $500, kelipatannya sampai $1.000, maksimal 4 times. Oke. Kemudian TP callback-nya masih sama 1,3%, TP callback-nya 0,3%, TP indikator tadi. Kemudian trigger limitnya 4 kali. 3 kali, sorry. Saya belum ubah ini 3 kali. Oke, 3 kali ya. Tiga trigger limit. Sebelum ada dual strategi, ada 4 trigger limit ya, kalau diingat ya. Sekarang 3. Oke, kemudian price drop-nya, bentar ya. Bentar. Mungkin saya langsung pakai ini aja, yang tadi saya belum ubah. Oke, itu sinyal pertamanya, pokoknya pakai 0,2%, M5 menit, kemudian TP callback-nya ini di sini. Ini settingan Anda di default. 3%, 6%, 9% untuk strategi pertama. Strategi pertama ini berarti yang berwarna hitam. Strategi yang kedua, grid limit, adalah yang berwarna kuning. Oke, kita breakdown satu-satu. Price drop-nya itu 3%, 6%, 9% untuk strategi yang pertama. Sedangkan untuk grid limit 10 layer Anda menggunakan price drop 3%. Oke. Kemudian TP callback, untuk callback trigger limit, Anda menggunakan 1% setiap layernya di strategi bot pertama. Multiple-nya 2, 3, 4. Ya, untuk si grid limit, untuk grid strategi kan 1 ya, karena udah default. Oke. Kemudian sudah itu aja. TP indikatornya 1,3%. TP callback-nya 0,3%. Untuk grid-nya TP-nya 1%. Saya masih ingat itu. Oke, bagaimana cara kerjanya? Anggap sebuah harga koin itu $100. Anda beli pertama pakai sinyal trading itu, pakai analisis itu di baris pertama ini. Saya hapus dulu ini. Gimana cara hapus? Oke, anggap pembelian pertama Anda ini di sini. Pembelian pertama Anda adalah menggunakan sinyal sinyal trend following analysis menggunakan market pulse ada di harga $100. Ya. Ini coba perhatikan baik-baik. Jadi Anda harga rata-ratanya pasti $100 dong, karena Anda cuma satu posisi. Oke, saat harga naik ke 102. 2% ya ini ya. Dia akan mengaktifkan si TP callback. Ya. Kemudian saat dia naik dia turun harga rata-ratanya 3%, saat dia di harga $97, kemudian dia naik 1%, jadi dia naik ke harga $97,97, dia akan melakukan pembelian kedua seharga $25. Yang pertama dia beli $12,5, kalau dana Anda $250, yang kedua adalah $25, dan yang saat dia harga rata-rata dia naik ke $100,6, dia akan mengaktifkan TP callback. Akan diaktifkan pengaman kita. Kemudian saat dia harga turun 6%, ya, harga rata-rata loh ya, saat dia turun ke harga 92,72 dari $100, saat dia naik ke $93,65, ya, naik 1%, harganya bukan harga rata-rata dari harga sini. Bukan harga rata-rata. Oke, harga rata-rata kan sini. Jadi dia naik 1%-nya bukan dari sini lagi, tapi dari sini. Oke, dari penurunan harga. Saat dia sudah sampai ke 93,65, dia akan belikan kita lagi sebesar $37,5. Oke, kemudian saat dia sampai ke harga $97,95, saat kita punya 3 posisi ini, TP callback akan aktif. Nah, saat harga turun lagi nih, dari harga rata-rata dari $97,95, $96,08 harga rata-rata kita, dia turun ke $87,43, kita akan melakukan pembelian keempat dalam koin tersebut. Di mana saat dia naik lagi 1%, tunggu naik dulu ya, ini belum beli, ini baru aturan pertama, sorry, saya salah. Ini harus dia naik 1% dulu,
kemudian dia naik ke 88,3%, maka dia akan melakukan pembelian keempat yang dengan jumlah dana $50. Total dana Anda di sini mungkin $125. Oke, $125 Anda sudah dipakai untuk strategi board pertama. Saat semua layer ini terbuka ya sampai posisi keempat, tapi kalau harga sempat sampai ke $94,58, TP callback Anda atau pengaman Anda akan diaktifkan. Nah, harga rata-rata Anda adalah 92,81. Oke, tapi saat ini sebuah sudah terbuka ya, sebuah sudah terbuka di sini. Maka grid yang berwarna kuning ini akan aktif secara otomatis. Saat dia aktif ya, sebentar. Saat dia aktif, saya hidup dulu. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, saya minum dulu tadi. Oke, saat dia sudah masuk ke bagian grid, harga price yang digunakan bukanlah harga rata-rata lagi, price down, tapi di sini, di harga buy. Jadi dari $88,3 saat dia turun 3%, ya, dia harganya kan tinggal $84,81. Dia nggak ada pakai TP callback, dia pokoknya kali 1 di OP-in $12,5 OP pertama Anda di harga 84,81. Oke, kemudian saat sampai $85,66, close-nya itu di OP kelima Anda, langsung di close. Jadi yang di atas tetap ya, 1 sampai 4 order Anda itu tetap, tapi di OP kelima saat sampai target itu langsung close. Ambil profit 1%. Profit 1% dari mana, Pak? 1% dari $12,5. Jadi ini profitnya diambil nih 1% dari $12,5. Tapi saat Anda sudah OP, dia nggak sampai target 1%, dia turun lagi nih. 0 sampai turun sampai dari OP terakhir Anda dari 84,81 turun ke 82,26%, setara dengan 3% penurunannya. Kemudian dia saat sampai ke $83, Anda akan di-close-kan OP ke-6 Anda. Anda akan di-close-kan di OP ke-6 Anda. Dan ini berlanjut terus sampai ke bawah. Ya. Jadi dia close-nya masing-masing. Misalnya kalau dia udah sampai di sini, dia close yang ini, close yang ke-7, tapi sampai ke 83,09 dia baru close yang ke-6. Oke, dia akan terus melakukan posisi dari OP terakhir Anda sampai 10 layer untuk strategi bot kedua Anda. Jadi total pembelian Anda dalam satu koin saat menggunakan default adalah 14 posisi, termasuk first buy. Oke, nah yang penting adalah kapan kita bot ini tidak akan bekerja lagi atau tidak ada posisi lagi. Kapan terjadi seperti itu? Jadi gini, saat harga turun sampai melebihi dari 35,53%. Ya, ini minimum ya, bisa lebih nggak bisa kurang. Karena apa? Ini kan ada TP callback. Bisa aja ini turunnya 5%, baru naik 1% baru beli kan. Tapi ini minimum. Minimum crash harga yang dijaga oleh default adalah 35,3%. Jadi saat koin itu dari awal Anda beli turun 35,3% itu adalah OP terakhir Anda di BTC Spot default. Jadi masih dijaga sampai 35% crash. Tapi kalau misalnya sudah turun 50%, udah nggak ada penjaganya. Tapi kalau masih 20% masih ada penjaganya. Nah, strategi bot pertama itu ingat, dia jaganya sampai selisih OP pertama dan OP terakhir itu 11,7%. Ingat ya, ingat banget ini, 11,7%. Selisih harga pertama dan harga kedua. Oke, saya rasa ini breakdown-nya udah cukup jelas ya. Mohon maaf saya nggak teratur hari ini, tapi oke, saya akan lanjut langsung ke social copy trade. Ini simple aja seperti yang saya tadi bilang. Copy master itu tekanannya seperti ini. Anda mengcopy settingan yang digunakan master, bukan mengcopy trading ataupun pembelian yang dilakukan oleh master. Oke, kemudian become the master itu simple, menggunakan session setting, menggunakan portofolio mempunyai portofolio selama 30 hari, return presentasi AMP-nya itu lebih atau sama dengan 10%. Tapi jika AMP master yang telah di listing menjadi minus, maka master copy itu akan di listing dari master copy secara otomatis. Master yang memiliki follower tidak akan dapat mengubah settingan mereka. Jadi kalau Anda sudah jadi master, Anda sudah punya follower 1 aja, Anda udah nggak bisa edit settingan Anda. Ingat, ini tolong diingat, karena Anda sudah nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah punya follower, kecuali Anda rela kehilangan follower Anda.
Anda stop master strategi Anda, kemudian Anda edit, baru mulai dari awal. Oke, kemudian syarat cara mengajukan master simpel aja, Anda klik master strategi di halaman bot Anda, kemudian input nama strategi yang Anda inginkan, kemudian upload foto avatar kalau Anda ingin, kalau Anda nggak mau juga nggak apa-apa sih, tapi ini kan biar mempercantik marketplace Anda juga kan. Kemudian isilah deskripsi strategi Anda, tolong diisi dengan baik deh, maksudnya tuh sesuai dengan strategi Anda. Karena apa? Follower tidak bisa melihat settingan Anda sama sekali, jadi mereka nggak tahu nih Anda pakai grid berapa, Anda pakai limit trigger berapa, Anda pakai multiple berapa, follower itu nggak tahu sama sekali. Jadi kalau bisa, isilah deskripsi strategi Anda dengan sedikit lebih jelas gitu. Jadi biar yang ikut itu lebih tertarik karena mereka nggak tahu apa yang mereka pakai saat mereka klik follow. Karena mereka cuma membaca data history Anda. Oke, kemudian jika Anda memenuhi syarat menjadi master copy, maka settingan bot Anda akan secara otomatis dilistingkan pada master copy page oleh sistem. Oke. Ini adalah info-info yang biasa follower gunakan untuk menganalisis si master copy. Ada tiga info yang paling penting di sini adalah AMP adalah average money profit, di mana rata-rata harian dipresentasikan tiap hari, kemudian dikali 30 hari. APY itu average percentage yield, di mana rata-rata profit harian yang tadi dikali 365 hari, sama aja. Jadi ini estimasi kalau si master ini, settingannya seperti ini, bekerjanya sama dengan seperti ini, dengan presentasi yang sekarang, maka 30 hari estimasinya akan profit segini. Di BTS ini, BTS 77 ini anggap dia akan profit 50% dengan performa yang sama. Dengan performa yang sama ya, kalau performanya berbeda akan berubah. Ya, jadi akan berubah terus setiap harinya. Jadi akan terjadi persaingan yang ketat, kompetisi yang tinggi di antara para master ini ya. Kemudian ada daily profit, inilah yang paling penting. Kalau saya paling penting di sini karena apa? Bagi Anda ya yang ingin menganalisis lebih dalam, datanya lebih dalam, Anda coba klik daily profit, maka akan muncul profit para master secara real time menggunakan USDT. Jadi dia profitnya berapa USDT per hari, ataukah ada yang kosong, ataukah dia tiap hari ada profit. Jadi bisa aja orang punya 30 hari portofolio tapi yang close profitnya cuma 12 hari. Jadi 12 hari aja tuh. Jadi Anda sebaiknya coba sebagai followers kita sebaiknya melakukan analisa penuh seperti ini supaya kita nggak asal ikut aja. Karena apa? Kita nggak tahu saat kita sudah follow, kita nggak tahu settingan apa yang ada di dalam kita. Nggak sama kali nggak tahu. Kita nggak tahu sinyal dia pakai apa, kita nggak tahu grid limitnya berapa, kita nggak tahu dia ada pakai grid limit atau enggak, kita nggak tahu. Kita cuma tahu settingan kita itu, kita percaya settingan kita itu sama dengan si master ini, gitu loh, dengan profit segini. Dan profit mereka nggak mungkin sama dengan kita, karena kita cuma copy setting. Timing OP kan bisa beda-beda ya. Jadi akan berbeda terus tuh setiap profitnya tuh. Oke, kemudian cara menjadi follower gampang banget. Kita pergi ke menu bot setting. Yang kedua kita klik tombol follow di halaman menu bot setting. Kemudian kita ketiga pilihlah master copy yang sesuai dengan keinginan Anda dan klik follow. Pokoknya analisa dulu deh, ada AMP, ada APY, ada daily profit, kemudian kita lihat deskripsinya dengan baik. Makanya saya sarankan kepada para master, coba isi deskripsinya dengan lebih jelas lah, biar kita sebagai follower itu tertarik juga dan tahu apa sih keputusan yang kita ambil gitu. Ya, kemudian inilah adalah contoh marketplace di social copy trade yang paling sangat ditunggu-tunggu kemarin dan sekarang sudah cukup ramai. Ini masih screenshot pada hari kedua kalau nggak salah ya. Jadi gini, ini adalah AMP yang tadi kita ngomong, ya. Ada yang namanya AMP, itu adalah estimasi profit 30 hari si BTS 77, 50%. Untuk APY 512%. Jadi 1 tahun itu estimasinya 512%. Besar ya. Kemudian ada daily profit. Itu nanti kalau diklik akan muncul historinya sama dengan histori yang dibuat kita itu. Ya, per harinya untung berapa dolar. Pakai dolar. Jadi kita bisa masih lebih baik lagi. Kemudian ini adalah deskripsinya. Nah, deskripsinya pakai bahasa Inggris, jadi kita mungkin akan translate aja kalau yang nggak ngerti gitu kan. Dan ini yang penting, trade balance. Trade balance Anda harus sama atau lebih dari si master ini, nggak boleh kurang. Jadi kalau misalnya master CBTS 77 ini $250, Anda harus punya minimal $250 di USDT connect check Anda, atau lebih boleh, kurang nggak boleh. Kalau lebih gimana Pak? Dia akan sesuaikan dengan modal Anda untuk menambah first buy Anda. Jadi kalau dia butuh $250, Anda input $500. Kalau si BTS 77 ini $250, dia pasang posisi pertamanya adalah $12,5. Saat Anda masukin $500,
Anda akan OP $25 kali 2 aja karena kan kelipatan. Nah, kalau misalnya nggak harus kelipatan, Anda mau boleh input $300 juga. Itu akan otomatis money manajemennya disesuaikan oleh si BTS Bot. Ini yang luar biasa. Nah, pokoknya perhatikan ini, trade balance-nya ada yang 1000, AMP-nya, terus APY-nya, terus daily profit-nya. Baru kita klik follow. Oke, tenang aja, si BTS Bot sudah melakukan verifikasi di mana semua yang terlisting di sini harus punya portofolio 30 hari, profit 10% minimal dalam 30 hari tersebut. Ya, dan mereka semua pakai custom setting. Dan bagusnya BTS Bot tidak memperbolehkan si master-master ini melakukan edit lagi saat sudah ada follower seperti ini. Walaupun 2 orang. Walaupun 2 orang, apalagi 112 orang, nggak mungkin dibiarin kasih edit. Jadi kita sebagai yang mengikuti follow mereka, kita bareng-bareng mengikuti market dengan settingan sama. Ayo kita bareng-bareng ikut cara mereka. Ayo kita bareng-bareng cari cuan dengan cara yang sama. Inilah maksud yang dilakukan oleh Master Copy strategi di BTS Bot. Oke, mungkin saya sampai di sini saja. Mohon maaf waktunya mungkin kepanjangan ya Pak Johan dan Bu April, saya mohon maaf. Mohon maaf atas waktunya yang memakan waktu yang lama dan mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah ngomong. Untuk teman-teman semoga semakin mengerti. Kalau jika tidak ada yang tidak dimengerti, mungkin boleh nanti akan ada di sesi tanya jawab oleh Pak Johan. Oke, saya kembalikan ke Bu April. Terima kasih.